Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan bagi Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Menyambut hari ulang tahun ke-78 RI, Lapas Kelas 2B Atambua mengajukan remisi bagi 130 warga binaan. Penanganan kasus malaria terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Tim Karate Lembata berhasil menyabet juara umum 3 Kejurda Inkanas NTT tahun 2023. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Esther Siubelan. Dan saya Aldi Soai, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Kabupaten Belu. Menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Atambua mengajukan remisi bagi 130 narapidana. Remisi ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jelang HUT kemerdekaan ke-78 RI, Lapas Kelas 2B Atambua mengusulkan remisi bagi 130 narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Pengusulan remisi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana pada saat hari ulang tahun kemerdekaan RI. Salah satu syarat untuk pengajuan remisi adalah narapidana telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan semenjak ditahan, dengan catatan tidak putus masa tahanannya. Dari banyaknya usulan ini semuanya telah terpenuhi, sehingga para narapidana akan menerima remisi ini pada tanggal 17 Agustus mendatang. Sementara itu, remisi susulan pun akan diajukan bagi 10 orang narapidana yang ada di Lapas Atambua. Terkait remisi yang akan diterima ini, terdapat salah satu narapidana yang akan bebas dengan remisi yang diterima yakni 6 bulan. Terkait remisi yang akan diterima ini, Kepala Lapas Kelas 2B Atambua, Edward Hadi, berharap pengajuan remisi ini memberikan semangat dan motivasi bagi narapidana untuk terus berusaha memperbaiki diri saat menjalani masa tahanan. Untuk usulan remisi pada hari kemerdekaan tahun 2023 ini, kita sudah mengusulkan sekitar 130 narapidana yang akan kita usulkan untuk mendapatkan remisi. Itu berkisar antara 1 sampai dengan 6 bulan. Yang remisi susulan yang akan kita susulkan berkisar 10 orang lagi. Pada hari ulang tahun ke-78 RI tahun ini, Lapas Atambua mengajukan remisi bagi 130 narapidana dan remisi susulan sebanyak 10 orang dari total 167 narapidana di Lapas Atambua. Remisi ini nantinya akan diterima pada tanggal 17 Agustus mendatang saat upacara hari ulang tahun RI di Lapas Atambua. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Namun di sisi lain, banyak pihak pesimis dokumen ini menjadi prioritas karena adanya intervensi kepentingan politik dalam pembangunan. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH Kabupaten Lembata mulai dilakukan dengan workshop dan FGD di Aula Kantor Bupati Lembata pada Rabu 9 Agustus 2023. Kegiatan ini melibatkan tim ahli Institut Teknologi Nasional Malang, perwakilan LSM dan OPD Lingkup Pemda Lembata. Hasil penyusunan dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, Rencana Kerja dan Rencana Strategis Pembangunan Berkelanjutan.
Dokumen RPPLH ini membuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Christian Rimbaraya mengatakan, dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sebagai bentuk instrumen perlindungan lingkungan akibat adanya pembangunan. RPPLH ini dia menjadi dasar penyusunan RPJMD dan turunannya dasar untuk menyusun RPJMD. Ya, maka tadi dihimbau untuk tahun ini tersusun dokumen RPPLH, tahun depan harus berproses ke Perda. Karena tahun depan itu kita menyusun RPJPD dan RPJMD yang diikutkan dengan kajian lingkungan hidup strategis. Meski demikian, banyak pihak yang pesimis dokumen ini dapat dijadikan acuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lembata. Direktur LSM Barakat, Benediktus Bedil mengatakan, pengalaman membuktikan bahwa model pengelolaan lingkungan hidup yang ditawarkan saat Musrenban selalu gagal menjadi prioritas karena intervensi kepentingan politik. Ketua Tim Ahli ITN Malang, Adrianto Maximilianus Gai memahami apa yang dikhawatirkan para pegiat lingkungan hidup ini. Dokumen RPPLH telah sejalan dengan amanat undang-undang dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen pemimpin daerah menjadi syarat utama untuk memastikan dokumen ini menjadi acuan di setiap kebijakan program pembangunan berkelanjutan. Semua penyusunan dokumen perencanaan, baik itu perencanaan pembangunan, yaitu RPJP, RPJMD maupun dokumen tata ruang, RT/RW, RDTR, itu wajib disertai dengan dokumen KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, KLHS itu wajib terintegrasi dengan RPPLH. Jadi substansi dokumen KLHS itu ketika Kabupaten Lembata sudah punya dokumen RPPLH, harapannya KLHS itu akan merujuk ke dokumen RPPLH, baik terkait dengan mapping kondisi daya dukung daya tampung lingkungan, potensi sumber daya alam kita, kondisi kerusakan, semua inventarisir kita tentang kondisi lingkungan sampai dengan rekomendasi kita dalam bentuk perbaikan indikasi program itu terintegrasi dan sinkron dengan dokumen rencana pembangunan. Dari Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Lembata, kebakaran lahan belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Lembata. Tim siaga bencana tingkat desa diharapkan bisa mengantisipasi kebakaran ini. Kebakaran lahan selama 2 bulan belakangan marak terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lembata. Tingkat kekeringan yang tinggi menyebabkan rumput di padang savana mudah terbakar jika tersulut api. Beberapa titik kebakaran yang terjadi selama 2 bulan belakangan ini, yakni di Tanjung Baja, wilayah Tanjung Kecamatan Ile Ape, wilayah perbukitan sisi selatan Kota Lewoleba, hingga wilayah Waijaran. Bahkan kebakaran ini juga mengancam pemukiman warga di Desa Pada dan kawasan wisata Bukit Cinta. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lembata, Handris Koban mengatakan, pihaknya telah membangun koordinasi dengan bidang kebakaran Satpol PP Kabupaten Lembata, juga pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lebih luas. Selain upaya koordinasi yang terus dibangun BPBD dengan semua pihak, Handris berharap tim siaga bencana tingkat desa di seluruh Kabupaten Lembata bisa mengantisipasi lebih dini potensi kebakaran agar tidak meluas. Di BPBD itu dalam konteks kesiapsiagaan, konteks kesiapsiagaan itu kita kasih keluar surat tanggal 11 Mei 2023 ke seluruh lurah kepala desa dan juga surat ke Pol PP di dinas bidang kebakaran untuk koordinasi. Karena memang harapan mitigasi dan kesiapsiagaan itu kita harapkan keterlibatan seluruh unsur sampai ke unsur desa. Menurut pengamatan BPBD Kabupaten Lembata, sumber kebakaran sebagian besar ditemukan berasal dari pinggir jalan raya. Oleh karena itu, ia menghimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok di pinggir jalan, juga waspada saat membuka lahan baru dengan cara membakar untuk persiapan musim tanam. Dari Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Utara, Saudara.
Bakti sosial operasi katarak gratis yang digelar Lanut El Tari Kupang mendapat apresiasi para penderita katarak di Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Mereka mengaku senang lewat pelayanan operasi yang didapatkan secara cuma-cuma ini. Kerinduan mereka untuk dapat melihat kembali dengan normal bisa terwujud. Masih menggunakan perban pada mata sebelah kiri, Yeremias Una, warga Timur Tengah Utara asal desa Usapinono, baru saja keluar dari ruangan operasi mata Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Kegembiraan nampak terpancar dari wajahnya, bahkan saat diajak berbincang oleh pimpinan dan Lanut El Tari Kupang, Yeremias terdengar tertawa dan berujar dirinya senang karena telah selesai operasi dan nantinya ia bisa dapat melihat kembali dengan normal. Pak, saya terima kasih kebetulan karena saya sudah sembuh. Maka itu Pak, saya sudah baik dan sudah begini. Selain Yeremias, ada belasan pasien katarak di Keva Menanu yang Rabu 9 Agustus 2023 siang mendapatkan pelayanan operasi katarak gratis dari pihak Lanut El Tari Kupang. Bukan hanya bapak-bapak, ada juga ibu-ibu. Mereka berasal dari berbagai desa di sekitar kota Keva Menanu. Mereka mengaku senang bisa mendapatkan operasi gratis ini. 5 tahun yang lalu, yang sebelah kiri ini dulu pernah goreng ikan, minyak ikan percikan masuk. Jadi mulai pengaruh kabur sampai tidak bisa lihat di sebelah kiri. Terus sekarang karena itu sudah kabur. Saya bersyukur kalau sudah bisa melihat dan bisa dilayani operasi gratis seperti ini. Pihak Lanut El Tari Kupang mengungkapkan kegiatan operasi katarak gratis ini digelar serentak juga di 14 kabupaten kota lainnya di wilayah NTT. Kegiatan ini berkelanjutan dari kegiatan operasi pertama yang telah dilakukan sebelumnya di 8 kabupaten kota lainnya. Dengan kick-off Maumere maupun Waingapu 2 dan sisanya 14 hari ini kita laksanakan semua. Dan puji Tuhan kami bersyukur alhamdulillah bahwa kita lihat sendiri tadi selesai Vicon dari 512 seluruh pasien yang baik yang mendaftar online maupun yang offline, 475 yang dilaksanakan screening dan 207 pasien katarak yang kita dapat, ada juga yang bilateral dan 265 yang berhasil sudah dioperasi. Pihak Lanut El Tari Kupang merilis kegiatan operasi katarak gratis yang digelar Rabu 9 Agustus 2023 di 14 lokasi dengan jumlah pasien katarak yang mendaftar mencapai 512 orang. Setelah dilakukan screening, sebanyak 265 pasien yang telah berhasil dioperasi. Bakti sosial operasi katarak gratis Lanut El Tari ini tercatat masuk dalam Museum Rekor Indonesia MURI sebagai sesi operasi katarak di kabupaten kota terbanyak. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Timur Tengah Utara, TNI Angkatan Udara memberikan kado istimewa berupa pemecahan rekor MURI karena melakukan operasi katarak gratis di 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut El Tari Kupang berhasil memecahkan rekor Museum Indonesia MURI dengan pencapaian operasi katarak gratis secara seri di kabupaten terbanyak. Penyerahan rekor MURI dilakukan perwakilan MURI kepada Komandan Lanut El Tari, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan di Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Rabu 9 Agustus 2023. Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri mengungkapkan pihaknya mencatat peristiwa bakti sosial operasi katarak gratis yang dilaksanakan Lanut El Tari Kupang serentak ini sesuatu yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang tinggi, di mana pelaksanaannya serentak di 22 lokasi kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur dengan kondisi topografi dan geografis daerah yang berpulau. Ini kami catat sebagai seri, karena ini serial, tidak sehari, seri operasi bakti sosial operasi katarak di kabupaten terbanyak. 20 terbanyaknya ada 2, tentu 22 kabupaten kota se-NTT di 70. Nah, ini yang berbeda dengan rekor-rekor yang sebelumnya. Ya, kami tidak melihat berapa pasien yang ada. Ya.
yang hari ini dilayani, ini soal lain. Ini bukan soal jumlah berapa pasiennya, tetapi bagaimana pelayanan ini dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada ketika kami misalnya melaksanakan di Jawa, ya, jangan satu hamparan beberapa, dan itu pun belum pernah. Sementara itu, Komandan Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan menegaskan, bakti sosial operasi katarak gratis sebagai rangkaian dari peringatan Hari Bakti ke-76 TNI AU itu merupakan bentuk kepedulian kepada penderita mata katarak yang jumlahnya cukup banyak di wilayah NTT. Ini ada salah satu tugas kami juga dari TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut El Tari. Sesuai juga tugas TNI, kita harus peduli masyarakat dan terutama juga kita berdasarkan peraturan pemerintah selaku Forkopimda di NTT, kita harus ikut juga menyehatkan dan mensukseskan program pemerintah, juga pemerintah daerah. Dan kami dari Lanut El Tari pada momen Hari Bakti ini kami rasa yang konkret adalah untuk kita coba melaksanakan bakti sosial operasi katarak secara gratis. Menyukseskan kegiatan operasi katarak gratis serentak di wilayah Nusa Tenggara Timur, pihak Lanut El Tari Kupang menerjunkan sedikitnya 72 tenaga kesehatan dari tim Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami Pusat, Mabes AU, dan juga dari berbagai daerah lain di Indonesia. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menanggapi tuntutan warga terkait pencabutan SK Bupati tentang penentuan lokasi pengeboran, Wakil Bupati Manggarai menyatakan akan berdiskusi dengan Bupati Heribertus Nabit dan beberapa pihak terkait proyek perluasan geotermal Pocoleok. Saat melakukan dialog dengan Persatuan Masyarakat Adat Pocoleok di Aula Nucalalai Kantor Bupati Manggarai, Wakil Bupati Heribertus Ngabut meminta PT PLN menghentikan sementara kegiatannya. Namun terkait tuntutan warga untuk mencabut SK penentuan lokasi pemboran oleh Bupati Manggarai, Heribertus Nabit Desember 2022 lalu belum bisa dijawabnya. Wakil Bupati menjelaskan akan mendiskusikan dengan Bupati Heribertus Nabit dan beberapa pihak, sebab saat ini Bupati Manggarai sedang tidak ada di tempat. Persatuan Masyarakat Adat Pocoleok menggelar demo di dua lokasi, yakni kantor DPRD dan kantor Bupati Manggarai, dengan membentang spanduk yang bertuliskan mengencam proyek perluasan geotermal Ulumbu, dan meminta Bupati Manggarai Heribertus Nabit mencabut SK penetapan lokasi pemboran geotermal. Menurut warga, penetapan lokasi sudah menghina hukum adat di wilayah Pocoleok karena belum ada pembicaraan dengan tokoh adat di wilayah tersebut. Saat ini wilayah Pocoleok sangat subur dan warga dapat hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Mereka tidak ingin tanah mereka akan tercemar dan menyebabkan terganggunya ekosistem alam di wilayah mereka. Wilayah Pocoleok adalah wilayah yang unik karena dikelilingi oleh bukit-bukit tetap subur, saudara-saudara. 100% saya pastikan masyarakatnya adalah petani dan sudah ratusan tahun sejak nenek moyang kami datang pertama kali ke Pocoleok. Kami mempertahankan hidup kami dengan hasil pertanian. Warga berharap agar SK Bupati tersebut segera dicabut dan meminta proyek dihentikan sehingga tidak menimbulkan perpecahan di antara warga di Pocoleok. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Lembata dan lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Lembata. Pemerintah Desa Hare KKE Kabupaten Malaka membuka terobosan dengan membuka pasar desa. Keberadaan pasar desa ini selain meningkatkan pendapatan ekonomi warga desa, juga warga tidak lagi pergi jauh untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
Guna meningkatkan ekonomi hidup masyarakat, Kepala Desa Hari KKE Petrus Klauluan melakukan terobosan baru kepada masyarakat Desa Hari KKE dengan membuka pasar baru. Tidak hanya itu, pasar yang dibuka di wilayah Desa Hari KKE ini pun dapat menjawab kebutuhan warga setempat dan disambut baik oleh masyarakat lain yang melintasi lewat wilayah desa tersebut. Pada tahap awal akan dibangun 100 buah lapak dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat asal Desa Hari KKE. Pihak desa juga akan membantu warga dengan memberi modal usaha. Kehadiran pasar desa selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, warga juga tidak lagi pergi jauh untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Salah seorang penjual, Erni Nahak, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif dari Kepala Desa. Terobosan baru dari desa sangat membantu warga Desa Hari KKE, karena dari usaha jual sayur, ia mampu meraup keuntungan dalam sehari bisa mencapai Rp400.000 bahkan lebih. Aktivitas jual di sini? Selama 1 bulan. Apa saja yang dijual? Ini ada sayur macam-macam, ada sayur putih, kangkung, cabai, tomat, terong, pepaya, daun ubi, pokoknya semua. Ini atas inisiatif siapa? Bapak Desa kah atau? Bapak Desa, kebetulan Bapak Desa ada buka, kita minta untuk buka pasar, dan Bapak Desa buka lahan sendiri, kita bangun di sini. Bangun lapak ya? Bangun lapak sendiri. Berarti setiap harinya tidak pernah bilang tidak ada ya? Selalu ada orang? Ya, selalu ada buka. Sangat membantu kami masyarakat. Sebelumnya pekerjaan apa, Mang? Saya di rumah. Di rumah saya. Berarti ini sangat membantu ya? Pihaknya berharap tetap ada kerjasama yang baik antara kepala desa dengan masyarakat, terutama para penjual, sehingga pasar rakyat yang baru dirintis dapat berkembang pesat pada hari-hari yang akan datang. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Penanganan kasus malaria di Kabupaten Rotendao terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao. Sejumlah tim yang ikut dalam turnamen Eltari Memorial Cup ke-32 dilakukan pemeriksaan malaria. Mewujudkan Kabupaten Rotendao bebas malaria, sejumlah tim dari Dinas Kesehatan diturunkan untuk melakukan pencegahan menyebarkan penyakit malaria. Tim dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan malaria terhadap seluruh kontingen yang datang mengikuti turnamen sepak bola Eltari Memorial Cup sebagai salah satu kegiatan sepak bola terbesar di Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan malaria dilakukan dalam rangka menuju Kabupaten Rotendao terbebas dari malaria akibat migrasi dari daerah asal para kontingen yang datang ke Kabupaten Rotendao. Tim Persena Nagekeo menjadi salah satu kontingen yang mendapat pemeriksaan dari tim kesehatan. Satu persatu pemain dan juga ofisial diambil darahnya oleh petugas kesehatan dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan negatif malaria. Pemeriksaan malaria tidak hanya dilakukan pada kontingen saja, tetapi juga warga pendatang yang baru tiba di Kabupaten Rotendao. Apabila ditemukan positif malaria, yang bersangkutan akan dilakukan perawatan lanjutan oleh tim kesehatan setempat. Doni Moni, TVRI NTT. Desa Muda Keputu, Kecamatan Ileape Mandiri, Kabupaten Flores Timur, menjadi salah satu desa penghasil jambu mente. Dalam setahun, para petani mampu memanen hingga 150 ton biji mente. Kendati sebagai daerah penghasil mente, namun pendapatan para petani masih rendah, karena para petani masih menjual dalam bentuk biji mente dengan harga jual yang sangat murah. Para petani mente di Desa Muda Keputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur masih kesulitan untuk menjual hasil mente ketika masuk musim panen. Kalaupun ada pembeli yang datang, namun menawarkan harga yang cukup murah karena dijual masih dalam bentuk biji mente. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya, sehingga belum memberikan nilai tambah bagi petani. Menurut pengakuan para petani mente di Desa Muda Keputu, sebetulnya desanya memiliki potensi penghasil mente yang luar biasa, namun belum dikelola secara baik sehingga hasilnya kurang optimal. Sebenarnya di desa ada industri rumah tangga yang mengelola biji mente menjadi kacang mente, namun masih kalah saing dengan produk luar. Selain itu, kemampuan dalam menyerap hasil biji mente dari petani hanya 10% karena terbatasnya kapasitas juga menjadi kendala. Rendahnya penyerapan ini membuat para petani mente lebih memilih menjualnya dalam bentuk biji mente agar lebih cepat mendapatkan uang untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga.
Para petani mente berharap agar adanya dukungan dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah melalui pendampingan kelompok usaha olahan kacang mente untuk menjaga stabilitas harga biji mente. Selain itu, pemerintah desa juga diminta untuk membangun pabrik berskala rumah tangga untuk memproduksi olahan kacang mente. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong di Desa Napi yang nyaris punah, Kepala Desa Napi, Kecamatan Kie, membangun jalan desa secara gotong royong. Pembangunan jalan menggunakan rabat beton ini menghabiskan anggaran sebesar 129 juta yang bersumber dari dana desa yang dikelola dengan sistem swakelola pemberdayaan. Pembangunan jalan desa dengan rabat beton secara swadaya ini menghabiskan anggaran sebesar 129 juta rupiah bersumber dari dana desa. Yutum Nombala, Kepala Desa Snapi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan menjelaskan, jalan desa yang dibangun sepanjang 250 meter dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat desa. Tujuan pengerjaan secara gotong royong untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong yang hampir pudar di tengah masyarakat seiring derasnya pengaruh globalisasi. Sistem pekerjaan dengan sistem padat karya masyarakat di mana uang hasil kerja kembali ke masyarakat demi pemberdayaan ekonomi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Berbatu, hari ini kami sudah dapat melakukan pekerjaan besar sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan ini dengan akses yang mudah. Karena itu kami sungguh berterima kasih kepada pemerintah pusat. Lalu kemudian pekerjaan ini kami menggunakan bahan yang ada di sekitar desa, dan kalau memang bahan yang tidak ada di dalam desa, tentu kami datangkan dari desa-desa tetangga. Pekerjaan rabat beton berlangsung di Dusun A, Desa Napi, Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tampak warga baik laki-laki maupun perempuan secara gotong royong, baik perempuan maupun laki-laki bekerja bersama diawasi langsung oleh kepala desa dan perangkat desa mengerjakan rabat beton. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, masyarakat adat Kaca, Desa Wai Ajang, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, melaksanakan upacara peresmian rumah adat atau disebut Congko Lokap. Beragam keunikan tradisi budaya warisan nenek moyang masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih dipertahankan hingga hari ini. Upacara peresmian rumah adat atau yang disebut Congko Lokap oleh masyarakat adat Kaca Desa Wai Ajang misalnya. Tradisi Congko Lokap yang terus dipertahankan menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Sebagai suatu wilayah yang kaya dan kental akan budaya, keberadaan para leluhur selain Tuhan Yang Maha Esa seringkali diyakini sebagai suatu hal yang sakral sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata. Tidak heran jika dalam praktiknya segala upaya yang dilakukan masyarakat Manggarai selalu diawali dan diakhiri dengan sebuah ritus adat tertentu. Petrus Tengko, Tua Gendang Kaca mengatakan, digelarnya ritus adat Congko Lokap oleh masyarakat Gendang Kaca merupakan sebuah simbol terselesainya pembangunan sebuah rumah adat baru dari masyarakat suatu wilayah. Dalam bahasa daerah Manggarai, Mbaru Gendang, Mbaru Tembong, yang dikenal merupakan sebutan untuk rumah adat. Mbaru adalah rumah dan gendang adalah gendang atau genderang. Sementara congko diartikan mengangkut sampah-sampah dan lokap diartikan material sisa potongan-potongan kulit kayu dampak dari pengerjaan rumah adat. Dengan demikian congko lokap diartikan sebagai upacara membersihkan rumah adat dari segala kotoran agar layak dihuni oleh manusia. Dan di dalamnya dapat digantung gendang sebagai simbol kekuasaan atas tanah-tanah adat atau ulayat. Upacara Reku Wakar atau ajak jiwa. Upacara Reku Wakar ini ditandai dengan ayam jantan merah. Upacara Selek atau dandan adat yang ditandai dengan ayam jantan merah oleh anak rona. Upacara Bentampo atau panggil leluhur di 3 tempat. Yang keempat, upacara Bisiloce atau bentang tikar. Cara yang kelima, Lawe atau menyambut leluhur di dalam rumah adat yang ditandai dengan babi jantan 8 tek atau menyatakan kesiapan
upacara Congkolokap, Kakaba Congkolokap. Ini ditandai dengan bunuhnya seekor kerbau jantan dan babi. Dari Kabupaten Manggarai, Paul Tengko, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar kemeriahan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kalau di tahun-tahun pertama dari followers 0 sampai 3.000 itu aku sendiri ya Kak. Itu awalnya masih kameranya teman tuh. Justru kalau misalnya bagus, oke. Oh dapat talent baru, ini bagus. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorpore Sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Kelurahan Liliba RT 06 RW 03 menggelar serangkaian lomba, antara lain lomba pantun dan fashion show. Perlombaan tingkat RT ini dibuka pada Kamis 10 Agustus 2023. Acara ini berhasil menarik antusiasme warga setempat dan peserta lomba dari berbagai kalangan usia. Tahun ini menjadi tahun kedua pelaksanaan program lomba dalam rangka HUT Republik Indonesia setelah pelaksanaan pada tahun 2022 lalu. Selain warga setempat turut dihadiri Putri Indonesia NTT tahun 2022 sebagai salah satu juri lomba fashion show. Aneka lomba ini tidak saja memberikan hiburan bagi warga, tetapi juga membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Ferdi Atonis, Ketua Panitia Acara mengatakan, tujuan diselenggarakan acara perlombaan ini agar masyarakat turut serta menjaga semangat peringatan kemerdekaan. Ada 20 lomba, ada dewasa, TK sampai dewasa. Yang pertama, untuk anak-anak, makan kerupuk, gigit sendok, lari karung, hafal Pancasila, isi paku, susun gelas, lompat desnu dan dancer. Usia dari TK sampai dewasa. Khusus RT 06. Lurah Liliba Victor Makoni memberi apresiasi penuh bagi panitia dan warga yang ikut memeriahkan acara. Ia berharap acara ini tidak hanya selesai di tahun ini, namun juga dapat dilaksanakan tahun-tahun ke depan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa yang terjadi di wilayah Ketua RT 6 RW 3, di mana Ketua RT dan RW pada HUT Kemerdekaan RI kali ini yang ke-78 tahun 2023 masih mau berpartisipasi untuk melaksanakan segala proses kegiatan. Kalau ketemu melihat kegiatan ini, dilihat sederhana tetapi sangat meriah dan banyak perlombaan yang dibuat. Ini semua karena kreasi dari Ketua RT dan Ketua RW dibantu oleh pemuda dan Ketua Panitia yang begitu
bagus, sehingga sebagai lurah saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia beserta semua warga RT 6 RW 3 Kelurahan Niliba. Ia berharap aneka lomba ini dapat menjadi motivasi bagi RT lainnya untuk turut mengadakan acara yang sama. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, Dinda, TVRI NTT. Sementara itu jelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Kota Betun dipadati para penjual bendera merah putih dan pernak-pernik peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Dalam sehari, para pedagang mendapat keuntungan rata-rata Rp300.000 hingga Rp500.000. Momen HUT RI dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang musiman untuk mencari peruntungan. Beragam pernak-pernik bernuansakan kemerdekaan ditawarkan oleh para pedagang, mulai dari bendera merah putih ukuran kecil hingga besar termasuk umbul-umbul. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bakri, salah seorang pedagang mengaku, tahun ini penjualan bendera dan umbul-umbul sangat banyak sehingga pendapatan yang ia peroleh mengalami penurunan. Dalam sehari hanya bisa mendapat keuntungan Rp300 hingga Rp500.000. Sementara pernak-pernik yang banyak diburu pembeli adalah umbul-umbul. Rata-rata yang membeli adalah dari dinas atau instansi pemerintah. Sedangkan bendera merah putih yang banyak dibeli masyarakat adalah bendera ukuran kecil untuk dipasang pada kendaraan. Dengan umbul-umbul sama bendera merah putih dengan berbagai ukuran. Berapa ukuran? Ukurannya ada yang 90 cm, 120 cm dan 150 cm. Lebih bersemangat lagi menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia karena istilahnya jangan hanya menikmati hasilnya saja lah. Kita ikut berpartisipasi untuk merayakan sekaligus mengingat pejuang-pejuang yang sudah berjasa begitu besar untuk kemerdekaan ini. Bakri berharap momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dapat dimaknai masyarakat Kabupaten Malaka dengan lebih bekerja keras agar Kabupaten Malaka lebih maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat resmi membuka turnamen Liga 3 Eltari Memorial Cup ke-32 di Kabupaten Rotendao. Sebanyak 27 tim pesepak bola dari 22 kabupaten kota ambil bagian dalam turnamen bergengsi sepak bola terbesar di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 27 tim sepak bola yang berasal dari kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur mengambil bagian dalam turnamen Liga 3 Eltari Memorial Cup ke-32 yang digelar di Kabupaten Rotendao. Pegelaran Liga 3 ini untuk memperebutkan Piala Eltari dan juga sebagai ajang seleksi tim sepak bola Prapon. 27 tim itu berasal dari 20 askap dan 7 tim berasal dari klub sepak bola. Pada pergelaran Eltari Memorial Cup ke-32 kali ini, ada 2 kabupaten yang tidak ikut, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan sepak bola menjadi bagian merajut persahabatan antar sesama di NTT. Dirinya meminta semua tim untuk menjaga sportivitas selama pertandingan. Eltari Cup juga menjadi wadah bagi pengembangan bakat generasi muda dalam olahraga sepak bola sehingga mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Kepada para supporter diharapkan untuk menjaga keamanan selama laga Eltari Cup berlangsung. Dan sekali lagi, benar-benar momentum ini dipakai dengan baik, tunjukkan bahwa bola kaki Nusa Tenggara Timur itu makin maju. Dan benar-benar bahwa kita sedang melakukan sebuah upaya untuk menjalin persahabatan di tempat ini. Karena itu saya minta untuk kita berpartisipasi kepada masyarakat, supporter, boleh bela timnya tapi pakai nyanyi-nyanyi saja, jangan pakai pukul. Ya. Kedua tuan rumah tidak harus menang, kalau ya kalah saja. Total hadiah turnamen Liga 3 Eltari Cup ke-32 di Kabupaten Rotendao sebesar Rp700 juta. Dengan rincian, juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar Rp250 juta, juara 2 Rp200 juta, juara 3 Rp150 juta, juara 4 Rp100 juta.
Dari Kabupaten Rotendao, Doni Moni, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya dari Kabupaten Lembata akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Karate Inkanas Polres Lembata berhasil menyabet juara umum 3 Kejurda Inkanas NTT tahun 2023 di Kupang. Kedatangan mereka disambut Ketua Inkanas Lembata yang juga Kapolres Lembata, AKBP Josephine Vivik Cangkung di Dermaga Feri Waijarang. Tiba di Dermaga Feri Waijarang pada Kamis 10 Agustus dini hari, tim Karate Inkanas Polres Lembata disambut secara meriah. Kapolres Lembata AKBP Josephine Vivik Cangkung memimpin langsung acara penyambutan ini dengan penyerahan bunga dan pemasangan ikat kepala merah putih kepada para atlet dan pelatih. Tim Karate Inkanas Polres Lembata berhasil menyabet juara umum 3 Kejurda Inkanas NTT dengan perolehan 5 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Ini merupakan perolehan medali dan capaian prestasi tertinggi yang diraih tim Karate Inkanas Polres Lembata. Josephine yang juga Ketua Institut Karate Do Nasional atau Inkanas Kabupaten Lembata mengapresiasi para atlet yang telah berjuang dengan semangat yang tinggi untuk mencapai prestasi ini. Ia berharap prestasi yang diraih tim Karate Inkanas Polres Lembata dapat menjadi motivasi bagi atlet muda yang lain untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih banyak kepada pelatih, kepada orang tua anak-anak yang begitu banyak mensupport dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perjuangan, dedikasi untuk anak-anak yang memiliki talent yang luar biasa. Mari kita semua masyarakat Lembata beri support kepada muda-mudi anak-anak kita tercinta yang memiliki talent, yang memiliki kemampuan dan tentunya bisa menghantar mereka menggapai cita-cita. Usai penyambutan di Dermaga Feri Waijarang, para atlet karate diarak oleh rombongan kepolisian menuju kantor Polres Lembata di kota Lewoleba. Dari Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Revaldi Soai. Dan saya Esther Siubelan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.